Oke, kita masuk ke segmen terakhir dan kita ada di White Room, di mana sederhana kita ngasih gambar-gambar yang di rumah juga bisa lihat, mereka berdua lihat, lalu kalian mengimajinasikan apa sih yang terjadi di gambar tersebut. Kita lihat gambar yang pertama. Iya, itu apa ya? Toga itu. Hah? Masa sih? Oh iya toga, iya bener nih. Toga? Mana, biasa kan toga kan kayak ada ke depan gitu kan? Ini nggak Iya. ada. Oke, tapi kita lihat aja videonya kalau gitu. Langsung kita lihat videonya. Dean Jordan not graduated! I love you, Dean Jordan! Bye, Miss Bell! Thank you! Dean Jordan not graduated! I love you, Dean Jordan! Bye, Miss Bell! Dia tuh menghargai banget apa yang dia dapetin. Sebenarnya dia cuma lulus sekolah, tapi dia asalnya dari anak jalanan. Anak jalanan yang nggak punya uang, nggak sekolah, dan lalu ada sebuah yayasan atau organisasi yang nyemangatin dia untuk melanjutin sekolah, dan akhirnya dia bisa sekolah dan sampai lulus. Jadi ketika dia lulus, kebanggaan dia itu lebih besar dibandingkan kebanggaan orang-orang atau teman-teman lainnya yang lulus sekolah seperti secara biasa. Kenapa fotonya ini adalah gue mau nanya sama Vero, lu di perjalanan hidup lu merasakan nggak hal seperti ini dalam hal apapun, pekerjaan? Apa namanya, proses untuk Iya. mencapai kesuksesan. Ngerasain banget lah. Ngerasain banget. Ngerasain banget. Kan orang lihat lu udah terkenal, ganteng, punya uang. Iya, setelah berapa kali proses, setelah berapa lama berusaha kan gitu. Jadi biasanya orang memang tahu orang ketika dia udah dapat award, sinetronnya panjang. Nah gue sempat waktu itu kayak waktu awal-awal gue berjuang, gue sama asisten gue sampai mikir, wah gila gue jualan kue aja kali ya di Oh, ya? sekolah-sekolah. Iya. Sampai waktu syuting sama Raffi bilang, Far, lu tinggal bareng gue aja di rumah biar nggak kejauhan kalau kasih syuting gitu. Jadi sempat ngalamin proses-proses seperti itu. Dan itulah yang membuat pada akhirnya ya sampai kapanpun mau industri ini berubah seperti, kalau sekarang kan kita bikin sesuatu yang viral, oh langsung nih diajak main film. Lebih mudah Kita gitu ya? bikin sesuatu yang sensasional, oh langsung dapet job gitu. Nah, dan pasti kita pengen adalah perjuangan kita yang dilihat sama orang. Nggak ada masalah, tidak ada yang salah dengan orang tua Anda kaya atau miskin, nggak Ya. ada yang salah. Tapi perjuangan kalian untuk mencapai cita-cita kalian itu yang akan dinilai sama orang lain pada akhirnya. Ya. Oke, let's see the second pictures. Nih coba dilihat dari tampangnya, orangnya, kira-kira pertanyaannya adalah dia siapa, kerjaannya apa. Oke, tapi siapa dia, saya kasih tahu dulu, dia adalah mantan narapidana. Jadi dia benar-benar mantan narapidana. Oke. Kita putar videonya. Saya pernah dengar satu kata-kata mengatakan gini, tidak semua orang yang di penjara itu orang jahat. Tidak semua orang yang tampangnya seram itu orang jahat. Jadi ceritanya kalau dia ini adalah
karena dia bekas di penjara karena satu dan lain hal, terus dia keluar, dia mau mencari pekerjaan dan sulit mau mencari pekerjaan kalau Anda punya embel-embel mantan narapidana, biasanya seperti itu ya. Oh, tiba-tiba dia di bus, ada mobil kecelakaan dan dia adalah orang yang turun dari bus untuk menyelamatkan orang tersebut dengan resiko kehilangan interview pekerjaannya dan benar-benar kehilangan interview pekerjaannya. Tapi yang dilihat adalah dia adalah orang yang turun pada saat itu. Dia orang yang turun pada saat itu, dia yang bantu dan ya pada akhirnya happy ending karena dia dapat pekerjaan yang lain karena terus orang-orang jadi melihat dia gitu. Nah, ini yang sulit kalau menurut gue dalam hidup manusia. Karena kadang-kadang kita tuh sulit menilai seseorang. Orang yang kita nilai jahat bisa jadi baik, orang yang kita nilai baik bisa jadi jahat. Kita lanjut ke foto ketiga. Bingung? Orang tuanya sangat bangga sampai hormat. Orang tuanya ke sangat anaknya. bangga, sampai hormat dia gitu ya. Oke. Vero? Ya tadi mikir, oh jangan-jangan ini dia ketemu pimpinannya nih. Tapi kalau pimpinannya dia nggak lagi pakai baju dinas kan? Berarti mungkin ini orang tuanya. Karena di sampingnya ada ibunya berarti ya? Iya. Iya. Betul. Vero betul. Ini adalah orang tuanya. Dan orang tuanya ketemu pimpinannya. Orang tuanya ketemu pimpinannya. Berarti secara jabatan dia Anaknya lebih tinggi lebih dibanding tinggi orang ayahnya tuanya. gitu And ya. that's the beautiful part of this video. Kita putar. wow. Ini adalah cerita dari Letda Vigi Heriansyah yang dinyatakan lulus dan dilantik oleh Presiden kita menjadi taruna Angkatan Darat dan sang ayah Serda Sahidin memberinya hormat lalu memeluknya. Jadi betul, jadi pangkatnya lebih tinggi dibandingkan ayahnya. Dan Letda Vigi berharap satu saat nanti dia bisa menjadi pemimpin di satuannya dan ya pokoknya kita doakan yang terbaik. Tapi yang gambar di sini yang indah adalah ketika tadi ayahnya hormat dulu karena secara Pangkat. Secara pangkat jabatan. Lebih tinggi. ayahnya kalah, tapi anaknya langsung memeluk ayahnya. Gua nggak mau cerita banyak, tapi kalau lu ngeliat itu apa yang lu gambarkan? Itu gimana ya, mau dideskripsikannya juga susah gitu. Karena secara keluarga, ya dia adalah anak gitu kan. Dimana ya anak harus menghormati orang tua, anak tetap harus tunduk sama orang tua. Cuman memang yang seperti menjadi serba salah di sini adalah ayahnya sendiri. Mungkin yang waktu kecil sering ngomelin dia gitu. Kamu nih yang benar gini-gini kan biasanya kan gitu kan. Kalau namanya anak, tiba-tiba sekarang dia harus hormat ke anaknya. Nah itu memang cuman ya kalau mau dibilang berhati besar, bapaknya ini juga pasti cita-cita bapaknya lah. Kalau misalnya kita mau melihat orang lain itu lebih sukses dari kita, apalagi anak, kalau bisa ya jauh lebih sukses dari kita kan gitu. Setuju. Karena kebanggaan dari orang tua pasti ngeliat anaknya lebih sukses dibandingkan Betul. orang tuanya. Iya. Tapi lu pernah ngomong apa sama mereka? Pernah berterima kasih sama mereka? Nah kalau misalnya berbicara ego kali ya. Karena cowok nih sulit. Iya. Nah itu dia. Yang pernah pada saat itu gua susah untuk ngomonginnya dan gue kayak aduh gue harus ngomong banget nih gitu. Tapi gue setuju kok. Kadang-kadang kita sama ayah aja untuk ngomong sayang gitu sulit karena anak cowok, gitu anak Malu cewek ya? itu beda. Bukan malu sih, gimana ego kali ya. Gengsi gitu kak. Kalau aku kan cewek kayak masih
masih cium papa, cium kanan kiri, cipika cipiki sama mama gitu biasa. Kalau cowok kan gitu. gandengan Awkward sama kali ya. bapaknya juga awkward kan. Iya, Kalau anak awkward. cewek masih lebih enak. Ya jadi yang gue lakukan waktu itu, gue salah waktu itu. Cuman yang namanya anak-anak ini memang gue rasa ini adalah transisi perpindahan gue dari gue remaja ke dewasa gitu. Jadi sampai akhirnya gue mendewasakan diri gue, bukan memberanikan. Mendewasakan. Gue mendewasakan diri gue, pola pikir gue bahwa ya lu kalau misalnya memang lu salah, ya lu minta maaf gitu. Lu buat apa lu pertahankan ego lu itu sampai membuat lu ini orang yang ngerasa lu selalu paling benar. Lu nggak pernah salah, ya lu nggak akan susah untuk berkembang. Lu akan susah untuk belajar untuk menyayangi orang, lu akan susah untuk bergaul, lu akan susah untuk dapat sahabat, dapat temen. Disitulah akhirnya gue datang, gue ngomong kayak, "Pak, Fer minta maaf ya." Saat gitu tetep aja kan, tetep aja. Lu malu-malu gimana gitu ya? Fer minta maaf ya kalau Vero salah gitu. Terus? Ya udah akhirnya bokap juga dia terima, dia bilang ya papa juga minta maaf kalau misalnya ada salah paham. Akhirnya ya kita pelukan dan And akhirnya best kita moment. Iya, jadi itu sebenarnya kalau buat gua pribadi awkward moment sih. Iya nggak sih, kayak aduh. Namanya juga salah paham sama orang tua mungkin pernah terjadi Om Deddy. Cuman Iya. aku mikirnya kalau misalnya kita salah paham lebih baik maupun orang tua yang salah kita benar harus kita tetap minta maaf Betul. ya. Karena kita nggak tahu lagi umur orang tua sampai kapan. Betul. Terus lagi masih ada sayangilah dan tunjukkan Iya. pada mereka bahwa inilah anak papa mama tuh nggak seburuk itu. Oke, kalau gitu gini, karena ini ayah di sini ya, gue akan ngambilnya, gue akan angkatnya ayah gitu ya. Gue nggak akan minta lu kalian berdua untuk ngomong ke ayah kalian di depan kamera, enggak. Gue cuma minta kalian ngasih tahu gue satu, dan ini akan didengar, dilihat oleh ayah kalian semua juga pastinya. Ayah buat kamu adalah Papa tuh buat aku pokoknya pahlawan aku. Benar-benar pahlawan karena papa tuh selalu memberikan yang terbaik buat anaknya dan selalu berusaha untuk nggak pernah mengecewakan anaknya gitu. Apalagi aku perempuan salah satunya ya. Jadi papa tuh benar-benar kayak pelindung banget buat aku gitu. Nggak pernah marah sama aku, nggak pernah misalnya marah tapi marah itu karena sayang gitu. Nggak pernah yang gimana-gimana gitu ke aku. Pokoknya papa tuh the best banget. pahlawan. Pahlawan banget, everything segalanya deh. Segalanya pahlawan. Segalanya. Vero, nah gimana nih? Ngomong nih ayah nih. Nggak, ini jujur aja nih, selama gue berkecimpung di dunia entertainment nggak pernah nih gue disuruh ngomong buat bokap, nggak pernah. Selalu Tapi nyokap, kemarin selalu mama nyokap. mama udah. Iya, mama tuh udah sering banget, Kalau udah berapa. ngomong tentang nyokap, lu anak cowok gampang, Vero. Iya, Tapi kalau buat bokap, cowok sama cowok, emang begitu. emang begitu. Oke, buat papa. Papa itu adalah pemimpin. Papa adalah penasehat. Papa adalah partner. Dan papa adalah sahabat yang terbaik. Makasih, Pak. Semoga Vero nggak akan mengecewakan papa lagi. Dan terima kasih buat semua didikan yang keras yang akhirnya bisa membuat Vero dan bisa berdiri seperti sekarang ini. Wow, that's beautiful. And I Thank you. think it's like you're my friends, you're my brother, you're my father gitu ya. Thank you, Vero. Terima Thank kasih, you. Mas. Salam buat papa, Mas salam Deddy. buat papa. Ya. Terima kasih, Mas And we Deddy. close this. Saya Deddy Corbuzier, I'll see you again.